Kita pengennya tuh lebih luas ya, nggak cuma anak kecil, nggak cuman anak muda, nggak cuman orang dewasa, semua kita pengen semua tuh, semua bisa. Nah, sekarang kita langsung ngomongin single deh Bang ya. Ya siap. Uh, Kalau gue udah dengerin, gue sih suka gitu. Soalnya konsepnya kan beda banget sama Stick Up ya. Lebih akustik, lebih uh, gue udah reconnecting nih. Halo. Halo halo ya. Kalau Stick Up kan lebih ngeband lah, lebih punk, lebih distorsi. Sebenarnya ini kayak kebalikannya gitu ya, lebih akustikan, lebih adem gitu. Cuman yang gue suka ini kayak justru bikin jarak antara Ali Nugraha dengan Speak Up sih. Jadinya orang ketika dengar ya, oh ini beda sama Speak Up gitu. Apa sih yang Ya, bikin musiknya tuh kayak gitu sih Bang? ya itu dia. Akustikan, lebih lebih kalem gitu ibaratnya. Lebih Apa kalem. emang trennya lagi kayak gitu atau gimana? Seperti tadi yang lu bilang tadi sih, Vin, maksudnya itu udah bener banget. Gue pengen bikin Hmm. pembeda antara gue di speak up sama gue sendiri gitu. Jadi orang secara Hmm. dari segi orang misalnya orang tahu gue itu, jadi bisa ada perbedaannya lah antara gue di speak up yang ngebut yang bawa segala macam, sedangkan di single gue di solo gue mau coba yang konsepnya sedikit berbeda, tapi memang roots rock, roots punknya tetap ada sih. Hmm. Secara itu udah Iya ada. susah dihilangin dah Tadi itu, tapi langin ya. secara dari selain hilangin loh kayak gitu udah nempel banget soalnya, Pin. Nah jadi Eh, mungkin dari segi yang gue bedain tuh dari segi aransemennya atau cara nyanyinya, itu mungkin agak gue bedain di situnya ya. Dari penulisan lirik juga itu lebih beda lah di situ, yang gue bedain hmm. antara gue di speak up dan gue sendiri gitu. Kurang lebih gitu sih, Pin. Mm-mm. Tapi apakah kedepannya bakal kayak gitu semua atau mungkin nanti justru yang Nah, ini doang nih yang akustik nah gitu tuh. oh enggak, Bakal gimana tuh ke depan? memang untuk solo pribadi gue sih emang dari awal gue itu punya 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 grand idea-nya tuh ya memang gue mau akustikan gitu. Tapi Hmm. memang awal pokoknya benang merahnya adalah gue akan akustikan, tapi mungkin di single selanjutnya ini akan sedikit beda nih nuansanya. Kalau yang kita dengar kan yang di lama gue nih yang dikejar mimpi ini kan, itu kesannya yang ditangkap sama orang yang denger ya gitu, mungkin fun, terus yang penuh positif segala macem gitu kan. Terus hawa semangat aktivitinya kita naikin di situ kan. Itu juga dengan liriknya yang membangkit yang coba ngasih semangat untuk anak-anak muda, untuk anak-anak kecil, untuk semuanya lah, untuk orang dewasa juga untuk mengejar mimpinya kan. Nah, mungkin yang di next di single nextnya nih akan sedikit ada twist lah gitu lah mungkin. Tapi tetap folknya, akustiknya tetap kencang di situ sih. Hmm. Ini agak macet-macet nih bang. Macam-macam deh. Agak putus-putus. Ya begitulah. Meski gue kurang nangkap karena putus-putus. Cuma ya gue nangkap sih intinya emang Speak Up sama Alin Nugraha ini beda lah ya. Jangan apa? Jangan Emang lu disamakan. niatnya bikin beda dan ingin yang dengar juga merasakan beda juga kan intinya gitu. Betul, tapi memang Nah, kalau tadi kalau keputus mungkin. videonya pause. Halo, tes. Halo, ya. Halo, Bin. Bin. Kita coba
Halo, Vin. Tes, tes. Aman, Bang? Ya, halo. Ah, iya. Maaf, maaf, sempat putus. Nah, Ya, nah nih udah aman nih, udah aman. Tadi di agak rumah bingung ya? tadi. Tadi gue sampai mana ya? Oh, ini. eh Kejar Mimpi ini udah baru lu bikin atau emang sebenarnya udah lama lu bikin sih? Dan atau mungkin ini Nah, sebenarnya ini awalnya justru lagu buat speak up. oh, awalnya banget memang itu ini agak lucu sih. Ini Hmm. notasi lagu si Kejar Mimpi apa Menari Bersama Mentari ini itu pertama kali gua buat itu sekitar hampir 5-6 tahun yang lalu, Vin, sebenarnya, Vin. Oh, lama banget. Lama banget. Jadi gue Ah, lagi dulu gue lupa ada di mana, gue coba main gitar, nah keluar nada ini nih gitu. Tapi memang belum lengkap hmm. ya, belum lengkap di situ. Nah tadinya memang awalnya apa tadi sempat kepikiran apa nih buat speak up aja ya, tapi kalau lihat dari nadanya nih kayaknya speak up nggak kena nih bawa kayak gini nih gitu, Hmm. nggak bakal bagus. Nah Hmm. tapi kan emang dan apa balik balik lagi nih ke zaman dulu memang sebenarnya konsep apa keinginan untuk akustik solo akustik ini memang udah ada semenjak kurang lebih dari 10-12 tahun yang lalu lah. Sejak pertama kali dengar Tony Sly, Joy Kip dengan ngeluarin apa album mereka solo itu langsung langsung tercetus tuh. Tas anjing keren juga ya bikin akustikan gini nih, konsep kayak gini beda banget nih gitu. Hmm. Itu udah pengen banget tuh. Sampai Jakarta juga, nyampe Jakarta waktu itu udah sempat bilang ke anak-anak, apa kayaknya gue bakal mau coba bikin apa solo album deh kayaknya nih gue sendiri, gue bilang gitu. Anak-anak sih udah yang ya udah keren, Hmm. boleh nih boleh jadiin gitu kan, tapi ya apa dengan kesibukan, dengan speak up, dengan kehidupan sehari-hari, anak istri Hmm. lupa tuh gitu kan. Nggak keinginan kesampaian nih. keinginan tetap ada nih, Pin, tapi memang apa Hmm. tapi memang waktunya tuh kayaknya sempit banget loh gitu. Sampai akhirnya itu sekitar setahun yang lalu dah tuh. Setahun yang lalu anak udah lumayan agak gede segala macam kan. Apa namanya Hmm. istri sempat ngobrol-ngobrol sama istri tuh. Li, gara-gara dengerin apa ya? Oh dengerin ini apa dengerin lagunya soundtracknya The Greatest Show. Hmm. The Greatest Show kita kan dengerin, aja ini keren banget ya. Terus istri apa ngomong tuh, lu project akustikan, project solo lu kapan tuh nggak jadi gitu loh. Iya. Nah dari situ tuh gue kepikiran, oh iya anjir, gue kan punya project gitu ya, apa punya sampai apa mimpi itu gitu. Apa namanya Hmm. punya mimpi itu, dan kebetulan gue pun lagu tuh udah ada beberapa, tapi memang belum kelar semua lagunya nih. Hmm. Nah, tapi belum kelar nih. Terus itu suara siapa tuh anaknya, Pin? Nggak tahu. Dari luar bisik. Maklum lah, maklum lah. Iya iya. Jadi pokoknya singkat cerita, pokoknya akhirnya gue coba ngubungin apa temen lah. Ada namanya David. Nah dia ngubungin dia, Fit, bantuin gue dong nih. Gue punya nada nih segala macem. Gue punya apa konsep nih. Gue pengen nih cerita nih tentang begini gitu. Bisa nggak lu coba Hmm. bantuin gue tulis beberapa kalimat gitu. Misalnya apa tulis 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 apa coba tulis lirik lah. Nah datang deh tuh si David, nih Mas kayak gini nih, anjing keren juga nih. Pokoknya kan gue ngebayanginnya, gue kasih ke apa ngasih tau ke dia, gue pengennya ngebayangin lu lagi di gunung, matahari terbit depan lu bayangin apa, gue bayanginnya seperti apa, dan deketinnya coba ke mimpi seorang anak gitu. Gue coba ininya kayak gitu. Nah udah datang tuh, Hmm. datang satu si David datang dengan konsep dengan ininya, coba ngeberi segala macam. Udah kita coba rekam lah. Pas rekaman tuh mulai itu masukkan ini masukkan itu sampai total apa dari lirik itu yang keambil cuma beberapa persen lah, selebihnya tuh udah kita rombak lah semua lah kurang lebih. Nah, sampai akhirnya
ya udah apa namanya tadi itu pertanyaannya apa ya, gue lupa ya. Aduh, gue jadi lupa juga nih. Ini sih lebih ke ini sih. Eh, Sebenarnya si lagunya kejar itu mimpinya ya. awalnya itu emang niatin buat solo ini atau sebenarnya awalnya buat speak Oh up, iya iya iya. terus Ya pokoknya gimana itulah. jadinya tiba-tiba buat jadi lagu solo lu? Bener sih, jawabannya udah bener. Jadi lupa. Nah, terus kalau dari segi lirik bisa dibilang kan ini ya positivity gitu. Lebih Ya, temanya mungkin lebih luas dari speak up ya kalau gue nangkepnya sih. jauh. Betul. Untuk tema Ah, sendiri memang untuk tema sendiri kita apa coba untuk dibikin lebih luas sih untuk pendengar, karena memang intinya adalah gue pengen ngeluasin para pendengarnya nih, nggak cuman di scene hmm. underground aja gitu, karena puluhan Oh, oke. tahun di scene underground ya udah cukup lah gitu. Gue coba untuk ngembangin lagi sedikit supaya bisa lebih diterima, supaya apa yang denger tuh lebih banyak lah, mudah-mudahan kayak gitu kan. Hmm. Makanya jadi Iya, iya. untuk makanya kenapa nadanya seperti itu, liriknya pun seperti yang sekarang, lebih gue pengen tuh orang yang dengar tuh bisa dapat tak ada sparknya yang dari bisa nangkep dari lirik-lirik yang kita coba nyanyiin gitu, semangat Hmm. semangat positif, segala sesuatu nggak ada yang mustahil, lu bisa dapetin semua, memang nggak gampang, tapi itu pasti lu bisa kalau lu serius, lu berusaha, lu pasti bakal bisa dapet gitu. Makanya kenapa, Hmm. dan tema-tema ini kan apalagi pas banget dengan kondisi saat ini ya, pas banget dengan kondisi Iya. pandemi sekarang nih, orang mulai ngedrop, jangankan orang, gua aja tuh udah mulai ngedrop gitu, yang aduh ini gimana nih ya, udah ada usaha, mungkin punya tanggungan, punya cicilan dan segala macam, kayaknya nih gue ngerasa kenapa juga akhirnya ngeluarin di saat ini, ya udah kayaknya nih penting deh nih buat ngebus sedikit semangat untuk orang-orang di luar sana gitu, dan mungkin dengan lagu ini mudah-mudahan nih bisa ngasih sedikit semangat untuk mereka sih, untuk ke gua juga secara Hmm. pribadi, ke teman-teman yang lain gitu sih. Gitu sih Pin, Oke. kenapa juga akhirnya ngeluarin, kenapa kita pilih tema kejar mimpi, menari bersama mentari, dan kenapa kita ngeluarinnya di saat ini gitu. Hmm. Nah, kalau dari nama proyeknya nih, kenapa pakai nama sendiri gitu? Kan kadang-kadang ada musisi biarpun cuma sendiri dia pakai nama beda lagi, nama lain gitu. Kenapa kalau Bang Ali ini pakai nama lengkap gitu? Karena itu dia Nggak emang pakai, ini kan nggak bikin nama panggung atau apa gitu misalnya. oh enggak, karena kayaknya cukup deh nama panggung, dah kenapa enggak, tadi gue sempat awalnya banget itu sempat pakai nama panggung, udah bikin yuk Hmm. Ali and the apa gitu, Ali and the apa kayak gitu-gitu loh, sempat Hmm. sampai akhirnya beberapa temen gitu ngasih tahu, Kak, coba diskusi sama istri sama ke teman-teman speak up, mereka bilang, lu kenapa lu pakai nama-nama tambah embel-embel lagi sih, udah pakai nama lu aja gitu, orang taunya lu, iya maksudnya orang udah tahu lu, udah ngapain lu pakai mesti ada nama-nama tambahan lagi gitu, kayak misalnya enggak. Dan kalau gue lihat solo project dari band-band di luar gitu, kayak si Tony Sly, vokalisnya Hmm. Noise for Name ya, terus ada si Hmm. Joey Cave, vokalisnya Like Wagon, ada si Dan Adriano, vokalisnya basisnya si Alkaline Trio, terus Oh, ya kan, Alkoholin Trio. Ah. terus ya si Seven Second juga sempat, tuh si banyak banget lah band-band di sana, vokalis band-band di sana, yang sampai si MXPX aja kan, si Mike Herrera juga ngeluarin akustik solo dia juga akhirnya pakai nama sendiri gitu, akhirnya ya udahlah, yaudah yuk nggak Hmm. apa deh pakai nama sendiri aja deh, kenapa mesti malu gitu, udah cuek aja gitu, bodo amat Hmm. gitu. Yang penting kan kita tetap, ya intinya adalah kita tetap berusaha, tetap berkarya sebagai musisi, dan ini sebenarnya kan juga ini salah satu mimpi gua kan, akhirnya kesampaian bisa punya single solo gitu loh. Hmm.
Nah, kelanjutannya dari single ini bakal menuju ke album atau album ini atau ya single dulu Eh, aja gitu. Sementara mungkin single-single dulu kali ya. Karena gue terus saat ini udah ada tabungan sekitar 6-7 lagu kan sebenarnya. Hmm. Jadi mungkin akan ngeluarin single-single dulu sampai ya mau nggak tahu lah. Tapi memang album itu kepengen sih. Karena itu juga salah satu achievement tersendiri lah untuk seorang musisi ya gitu ya. Jadi bilang Iya. ya, punya album dalam bentuk fisik kepingan gitu yang bisa lu pajang di situ kan spot kayaknya keren Iya. sih gitu Hmm. kayaknya tuh sesuatu Berarti banget dan itu single nanti belum tahu lah ya jadi album atau apa itu belum tahu juga sebenarnya. iya ya yang pasti pasti Oke. Keinginannya punya mah album pasti kan. minimalnya album. Oke. Terus ini Bang, singlenya kan katanya keuntungannya bakal didonasikan. Betul Ah, betul itu betul Pin. keuntungan dari streaming gitu-gitu atau gimana? Terus didonasikannya kemana gitu? Jadi apa nama sebenarnya nanti keuntungan ini apa kita akan lihat keuntungan sampai udah sampai sebesar apa sih gitu kan, karena nggak mungkin juga misalnya keuntungannya 150.000 mau ngasih kemana juga kan gitu. Tapi yang pasti apapun itu berapapun jumlahnya itu pasti kita akan coba salurin kayak kemarin kan sempat kerjasama sama kolase.com kan untuk ngasih jual baju Nuk, kita kasih ke apa namanya untuk pembelian APD tenaga medis kan melalui Hmm. kolase.com untuk kemarin tuh. Nah mungkin untuk yang ini kebetulan juga kan kita lagi coba jual nih lagu juga ke beberapa sponsor mungkin yang tertarik, dan kebetulan ada sponsor juga yang tertarik untuk pakai lagu ini sebenarnya Pin. Hmm. Nah, jadi mungkin hasil dari penjualan lagu ini mungkin itu yang akan kita pakai sih untuk kita sumbangin gitu. Oke. Gitu memang jadinya ya udah kenapa kita kemarin sempat ada omongan itu ya karena memang kayaknya ini udah ada nih proyeksinya nih akan ada keuntungan. Udah deh kita kasih aja deh gitu. Tapi untuk eh, channel yang akan kita kasih sih kita masih ini nih masih lihat-lihat nih kemarin sempat ada ke Pita Kuning, Yayasan Pita Kuning tuh Oh iya. yang di Yayasan Fatmawati. kanker itu ya. Hmm. Ya betul, untuk anak-anak sempat ke sana juga, mungkin akan ke sana juga. Kita akan spread sih kemungkinan Hmm. biar kebagian semua lah gitu, nggak cuma satu tempat doang kita pengennya sih gitu. Oke. Nah, Gitu sih balik Pin. lagi ke liriknya nih. Kenapa sih ngomonginnya dari sosok anak kecil yang ngejar mimpi gitu? Sebenarnya Kayak sih nggak terduga aja gitu kan? nggak sebenarnya sih makna kejar mimpinya itu sebenarnya kita pengennya tuh lebih luas ya, nggak cuma anak kecil, nggak Hmm. cuman nggak cuman anak muda, nggak cuman orang dewasa, semua kita pengen semua bisa terrefleksikan dari lagu ini gitu, dari lirik ini gitu. Nah, kenapa kita ambil konsep ini, karena itu dia sebagai manusia kita kan harus punya tujuan ya. Hmm. Tujuan yang utamanya banget kita akan mati kan, yang pasti itu kan. Hmm. Tapi bagaimana caranya kita ngisi hidup itu kan kita harus punya sesuatu yang ada di sana gitu, yang kita harus ambil itu uh, sesuatu itu yang akan sesuatu itu yang akan buat lo tetap hidup sampai sekarang ini gitu, yang akan terus ngasih lo semangat, yang akan selalu ngasih lo motivasi untuk menjalani hidup lo gitu. Karena dengan adanya mimpi itu lo akan terus semangat untuk hidup, untuk coba berkarya, coba untuk apapun itu gitu. Itu yang harus semua orang harus punya itu sih kalau menurut gue pribadi ya.
Semua orang harus punya mimpi, semua orang harus punya tujuan hidup. Jadi kenapa anak kecil? Karena ya dari awal banget kan juga itu anak kecil kan. Dari anak kecil saya mau jadi astronot gitu. Saya mau jadi apa? Saya mau jadi pendiri Facebook, bikin saingan Facebook misalnya gitu. Kita nggak tahu lah. Tapi memang kita mau coba ngasih semangat ke siapapun itu yang terrefleksikan dari lagu ini, supaya ayo, memang nggak mudah untuk mencapai mimpi, tapi akan ada halangan, rintangan segala macam, itu pasti akan ada, dan memang itu harus lo jalanin gitu. Semua rintangan itu harus lo jalanin sampai saatnya. Tapi kalau lo persisten, kalau lo terus semangat, terus gigih, dan gue yakin itu akan lu raih sih sebenarnya. Sama halnya dengan sebagai contoh kasus paling gampangnya adalah ya gue ini gitu. Gue udah punya mimpi mau punya album sendiri gitu selama udah lebih dari 12 tahun. Turun naik akhirnya kesampaian sekarang gitu. Mungkin ada sebagai contoh kecil dari kejar mimpi lah ya.